Pemulung kan dianggapnya ini ya kerjaan rendahan lah gitu ya. Kadang suka minder juga sih dulu karena saudara juga nggak ada kan yang kayak gitu. Ya sedih lah. Yang penting kalau saya waktu itu yang penting saya kerja, anak-anak keurus, kecukupan dan halal. Di sudut kecil sebuah kampung di Serpong, Kota Tangerang Selatan, hidup seorang perempuan yang kini menjadi tumpuan banyak orang. Namanya Listiarsih. Biasanya orang menyebutnya sebagai Bu Li. Di usia 55 tahun, ia menyimpan banyak perjalanan panjang, getir, sekaligus menghangatkan bagi yang mendengarnya. Dahulu, ia hanya ibu rumah tangga. Hidupnya berubah drastis ketika sang suami meninggal dunia pada tahun 2006. Ketika suaminya meninggal dunia, ketiga anaknya saat itu masih sangat kecil. Ada yang berusia 7 tahun, 6 tahun, dan 3 tahun. Usia ketika anak-anak menurutnya masih membutuhkan dipeluk, bukan ditinggal pergi bekerja. Karena itulah, ia tak mungkin bekerja jauh dari rumah. Dari situlah ia memutuskan untuk memulung, pekerjaan yang membuatnya bisa tetap dekat dengan anak-anak meskipun harus menahan lelah yang tak pernah habis. Di sini sih dari tahun 1980. Hutan bambu. Cipecang, kalau Cipecang udah ada, cuma dulu belum ada pembuangan sampah. Dulunya saya ibu rumah tangga biasa ya, terus suami meninggal, terus akhirnya berkecimpung di mulung sih. Suami meninggal itu 2006, 2010-an lah kayaknya mulai mulung-mulung gitu. Mulai mulung, terus setelah mulung ngumpulin orang jadi anak buah gitu. Terus buka lapak. Jadi diawali dengan mulung sendiri? Iya, mulung sendiri. Terus ada temen pengen ikutlah gitu. Ya udah sini gabung. Terus jadi lapak di pasar dulu, di pasar. Terus nyapu juga di mana nih sini pariwisata ini loh. Di situ kan banyak banget sampahnya kan. Nyapu di situ. Barangnya buat kita. Dia bisa menghasilkan berapa saat itu? Ya nggak inget ya, harganya kan masih murah banget zaman 2010 mah. Berapa itu? PET aja masih 3.500 ya Kak, kalau nggak salah ya. 3.500 per karungnya per kilo? Per kilo. Oh. Kalau nggak salah masih harga segitu dah. Saya kan pas ditinggal suami itu anak masih kecil-kecil ya. Kalau kita kerja usia udah nggak bisa di pabrik ya. Terus kalau jadi pembantu nggak cukup buat ngidupin anak, terus anak nggak keurus juga. Kalau mulung kan kita fleksibel. Pagi-pagi ngurusin anak dulu, terus mulung. Nanti jam 11 kita bisa masak, ngurusin anak gitu. Nanti jam 1 berangkat lagi gitu. Jadi kita bisa atur waktu sendiri gitu. Sama ya. Ada kali mulung sendiri setengah tahun gitu, terus ada anak buah. Tahun 2010 itu kenal sama RBU yang di Maruga tuh. Terus saya jadi supplier tuh di situ, nyetor barangnya ke RBU Maruga. Terus 2013 itu diajak ngumpul sama semua bandar, terus mendirikan koperasi gitu. Ya sih, emang kalau dulu kan emang pemulung kan dianggapnya ini ya kerjaan rendahan lah gitu ya. Kadang suka minder juga sih dulu karena saudara juga nggak ada kan yang kayak gitu. Bisa berdiri tuh koperasi? Itu sih diajak sama orang dari ini juga, dari RBU gitu. Nanti dibimbing kok gitu. Kan semua pada nggak mau tuh jadi ketua. Ya udahlah, ya udah nggak apa-apa saya gitu. Padahal saya nggak tahu apa-apa juga sih.
Terus ya akhirnya berdiri lah koperasi. Berdiri koperasinya. Oh, tapi itu Dari koperasi- bandar-bandar itu. koperasi ini bisa merubah hidup ibu nggak sih saat itu ya, karena kan ibu juga sudah punya anak buah sebelumnya gitu. Ada perubahan nggak dari hidup ibu? Ya, ya alhamdulillah sih ada. Apa tuh Bu? Boleh di-spill nggak sih ke kita? Lebih ini aja ya, kalau mulung kan capek banget ya, namanya kita apalagi kita perempuan ya, capek banget. Kalau di sini sih nggak terlalu capek kan, tinggal ngawasin aja. Temen sepemulungan juga kan, pada teman-teman mulung yang di Cipecang itu. Mbak, udah bandar aja Mbak, aku ikut gitu. Juga ada adik saya juga yang ngebandar juga, dia milih kerja, anak buahnya ada beberapa diserahin jadi bos lapak gitu. Tapi karena waktu itu dia pilot gitu ya, karena barang dari mahal, pas jual murah gitu, dia pilot, anak buahnya ada beberapa, ada 3 orang kalau nggak salah waktu itu. Udah Mbak, pegang aja. Ada teman-teman yang lain, aku juga mau ikut lah gitu. Akhirnya ya ngebandar saya gitu. Kayak ada kayaknya 6 mah. 6. Akhirnya berkembang. Ada 10 atau lebih lah 10. Cuma emang saya nggak mau terlalu besar, takut nggak keurus gitu. Kakak-kakak saya di laut. Ya minder aja gitu. Iya gitu. Gimana ya? Ya suka rasa rendah diri aja dulu mah. Yang penting kalau saya waktu itu yang penting saya kerja, anak-anak keurus, kecukupan, dan halal. Ya sedih lah. Keluarga sih, keluarga bapak bisa. Ya udah nggak lagi, udah nggak kayak gitu. Malah banyak yang ya itulah. Ada juga yang minta kerjaan. Gimana Bu? Ketika melihat ibunya bekerja gitu, apakah anak-anak mendukung? Mendukung. Mendukung. Yang 2 udah rumah tangga, yang 1 udah lulus SMK. Oh, Udah punya konter sih. Masih kecil, yang paling kecil baru 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun lalu Oh iya, waktu bapaknya meninggal itu yang paling kecil baru 3 tahun. tahun yang kedua Yang kedua kelas 1 6 tahun, yang pertama 7 tahun kan. 7, 6, 3 tuh. Makanya masih kecil-kecil kan nggak bisa ditinggal ya. Kalau ditinggal sama mama kasihan mama gitu. berarti ibu membesarkan anak-anak ibu dari uang Pemulung, ini. iya. Untuk pemulung ya jangan males aja sih sebenarnya. Kalau pemulung nggak males itu pasti ketemu aja kok rezeki ya gitu. Cukup dan cukup, pasti cukup. Oke. Yang penting rajin. Jadi jangan Karena sekarang semua sampah itu ada nilainya ya. Kalau sekarang ya, kalau dulu kan dipilih-pilih ya. Kalau sekarang kalau dulu kresek itu nggak laku ya, dulu jam 2010 belum banyak lah yang ini. Kalau sekarang kresek aja laku ya. Itu kalau orang rajin ya, 1 minggu itu ada Mak Icih ya, 1 minggu itu bisa 1 mobil. 1 mobil. Oke, buat apa? Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Jangan lupa subscribe ya.